Kita ngobrolin terkait dengan Rumah Sakit Derajat Perwira Negara yang mendapat penghargaan Rumah Sakit Terbaik dari Pemprov Banten di HKN ke-57. Nah, ini kita coba akan konfirmasi ya. Ada 4 kategori kalau tidak salah ya yang diraih. Nah, ini kita coba tanyakan 4 program nasional dari pemerintah provinsi. Tadi sedikit bocorannya itu ada Konet, HIV, TB, dan geriatri. Nah, nanti kita coba tanya nih. Ada Rizky Salsabila, selamat pagi. Ada Rahmat Erdi juga, selamat pagi. Sehat selalu. Dan oh, kita coba cek suara dulu ya sambil mengatur posisi. Nah, ini mudah-mudahan koneksinya lancar. Kita coba sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Direktur RSDP. Suaranya kecil nih kayaknya. Sebentar ya Pak. Selamat pagi, Oke. salam. Iya, kita coba masuk ke suara dulu. Oke. Suaranya. Selamat pagi Pak. Pagi-pagi, Alhamdulillah suaranya sudah lancar nih. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini wajahnya ceria, berseri-seri karena memang baru dapat penghargaan atau memang sudah sarapan atau gimana nih? Nah, kita baru baru ngadain BHD, bantuan hidup dasar, baru Hmm. dan Oh, energik tuh. ada kerja. Wah, berarti ini di sela-sela kesibukan meluangkan waktu juga untuk sesi live Instagram sebagai bentuk sosialisasi juga nih Pak untuk masyarakat di Kabupaten Serang dan sekitarnya. Ya, ya kita, Baik, kita harus siap buat melayani untuk masyarakat Serang betul. dan Kota Serang. Amin, Tentunya amin, amin. Wah, ini di RSDP ini salah satu tempat yang juga lumayan sibuk ya. Bukan lumayan lagi, sibuk dalam artian yang memang betul-betul gempuran pandemi di sektor kesehatan ini yang paling terasa, begitu ya Pak? ya, memang terasa sekali sih pandemi kemarin. Alhamdulillah bulan April, Mei itu mulai naik tuh. Mei, Juni, Mm-mm. dan puncaknya Mei, Juli dengan Agustus. Nah, alhamdulillah September sudah menurun, Oktober, Mm-mm. alhamdulillah kita belum menerima pasien rujukan COVID dan alhamdulillah positif. Hmm. Mudah-mudahan ini akan Mudah-mudahan meningkat. seterusnya. Amin, 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 amin. Tetap untuk menjaga prokes, terutama untuk masyarakat ya Pak, jangan sampai abai, walaupun kasusnya sudah mulai melandai, tapi tetap ya, pandemi masih ada, jangan sampai kendor lagi prokesnya. Itu yang paling diwanti-wanti ya Pak Direktur ya. Kita selalu prokes karena ini di ruangan Betul, betul, buka prokes. betul, Nah, tapi kalau kita berhadapan dengan orang lain saja, kita harus pakai prokes, tetap mempertahankan prokes, betul, jaga gitu. betul. Dan juga gencarkan vaksinasi juga nih Pak ya, yang belum vaksin COVID nih Ya, disegerakan untuk vaksin. Ini ya. program dari pemerintah juga. Jadi Baik, Pak Direktur. masyarakat juga untuk vaksin karena salah satu supaya kitanya lebih kebal, lebih kuat gitu. Vaksin kebal 100%, tapi tidak lebih kuat dalam menghadapi penyakit COVID itu paling tidak vaksin 1 kali sampai 2 kali kita vaksin dan alhamdulillah dinas kesehatan juga sudah berkolaborasi dengan kita, petugas-petugas juga kita terus keliling terus di Kabupaten Serang supaya vaksin kita tetap naik gitu. Betul, betul, betul. Sebagai apa namanya ya, fondasi begitu ya yang ada di tubuh kita minimal dosis 1 atau bisa diupayakan untuk dosis lengkap sampai dengan dosis kedua begitu. Betul, betul. Nah, Pak Direktur kemarin baru mendapatkan penghargaan nih RSDP sebagai rumah sakit terbaik dalam HKN ke-57 tingkat Provinsi Banten. Tadi saya baca artikelnya ada 4 program dari pemerintah pusat. Nah, ini Ya, apa saja nih Pak? Boleh diinfokan ke pencinta Sergal yang saat ini menyaksikan? alhamdulillah kita dapat penghargaan 4 kategori nasional, program nasional. Pertama itu adalah geriatri. Geriatri kita memang ada poligeriatri, penanganannya ada di teman-teman khusus tim geriatri, Dr. Dewi, SPPD sebagai PIC-nya, dan teman-teman yang lain perawat-perawatnya serta ADM-nya pun khusus untuk pegiriatri ada.
Selain geriatri, kita juga melayani MDR. Nah, TB MDR ini memang program yang selalu kita pertahankan, di mana tingkat penyakit TB kita di Kabupaten Serang masih tinggi, jadi kita tetap mempertahankan. Apalagi sekarang sudah ada yang sudah resisten. Nah, penanganan itu di kita. Selain itu juga kita ada HIV. Nah, itu yang jarang memang di rumah sakit lain. Untuk penanganan HIV kita ada di poli khusus untuk HIV, yaitu poli Melati. Itu khusus sekali untuk penanganan HIV. Dulu dirintis oleh Dr. Santoso. Nah, sekarang sudah diserahkan ke Dokter Diana, Dokter Indah. Nah, sekarang pelaksanaannya alhamdulillah kita masih banyak pasiennya. Dan yang terakhir adalah Ibu KIA. Ibu KIA ini kematian ibu dan anak ini penting sekali, di mana rumah sakit Kabupaten Serang terutama memang masih menempati peringkat yang di atas ya, kematian ibu dan anak ini. Dan alhamdulillah kita penanganan untuk kematian ibu dan anak kita konsen sekali. Timnya Dokter Amar di sini KIA ini, dan ada 5 dokter opsinya, dan 4 dokter anaknya. Dan kemarin juga sudah kita sudah membahas juga tuh untuk mereview bagaimana penanganan KIA di kematian ibu dan anak ini di RSDP gitu. Baik, jadi ada 4 program atau 4 kategori ya, yang memang fokus dan concern dari RSDP, dan komitmen dari para dokter untuk menangani 4 program tadi ya. Jadi Betul. bisa saya ulang nih, ada HIV, ada TB, ada geriatri, dan satu lagi apa Pak? Connect. Ya, Connect itu untuk tadi tuh penanganan obsesi dan ginekologi, serta berimbas pada kematian ibu dan anak itu, supaya penanganannya kita baik. Wah, ini luar biasa, berarti komitmen antara Nakes, kemudian juga RSDP, sarana dan prasarana penunjang, dan juga komitmen para dokter begitu ya Pak, untuk mengeliminir tadi ya beberapa penyakit-penyakit tadi. Khususnya di Kabupaten Serang juga sedang concern di TB begitu ya Pak? Iya, betul. Kita memang rujukan dari PPK 1 untuk kasus-kasus TB-nya. Kita memang menerima pengobatan bila memang sudah memungkinkan untuk dikembalikan lagi ke PPK 1, kita kembalikan. Kalau memang butuh perujukan lagi, kita kembalikan lagi ke sini. Kita siap buat merujukan itu untuk TB-nya. Baik, karena memang programnya juga kan awal di 6 bulan pertama itu di puskesmas. Nah, ini kalau memang sudah rutin, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit sebetulnya ya. Betul. Cukup di puskesmas. Namun kalau sudah resisten, wah ini harus ke tingkat rumah sakit begitu ya Pak? Betul. Jadi kalau memang sudah rumah sakit kira-kira di PPK 1 atau di puskesmas sudah resisten atau sudah tidak bisa diobati, nah kita siap buat menerima itu. Dan alhamdulillah perujukan untuk TB kita memang tinggi sih. Memang alhamdulillah alhamdulillah juga kita masih bisa terlayani dengan baik. Kita ada khusus untuk poli TB, poli MDR itu di depan rumah sakit, di pintu gerbang rumah sakit. Nah, itu khusus untuk menangani pasien-pasien TB yang sudah resisten, terutama yang rujukan tadi ya Pak. Nah, ini indikatornya cukup banyak tentu saja nih Pak, dengan mendapatkan ataupun meraih rumah sakit terbaik dengan 4 program tadi. Apa sih Pak yang diberikan kepada jajaran dokter, nakes dan lain-lain begitu untuk bisa lebih berkomitmen? Apa sih Pak yang digaungkan begitu dari direktur sendiri? Saya sangat berterima kasih sekali kepada teman-teman, terutama dokter-dokternya, dokter spesialisnya sangat-sangat berkomitmen, dan terutama dalam melayani pasien-pasien yang ada di RSDP. Itu ada 4 kategori HIV. Saya terima kasih kepada HIV ini, kepada tim HIV, terus juga MDR, terutama MDR ini memang sudah lama. Kebetulan PAC-nya adalah Dr. Ervin,
dan tim ada 4, kita Dr. Ervin, Dr. Shirley, Dr. Teti sama Dr. Ismulat. Nah, beliau 4 orang ini memang menangani MDR. Selain MDR kemarin ketika COVID, PIC COVID juga beliau 4 orang ini gitu. Dan terima kasih sangat, berterima kasih sekali. Nah, untuk geriatri, alhamdulillah kita teman-teman dari penyakit dalam terutama komitmen juga untuk menangani geriatri, karena memang geriatri mau tidak mau itu akan nanti naik banyak gitu. Kenapa? Ya karena kan kita paling nggak menambah usia. Nah usia itu, kita sudah menyiapkan PIC-nya untuk geriatri itu Dr. Dewi, dan untuk Ponek itu Dr. Amar, ada tim 5 orang timnya, PIC-nya adalah Dr. Amar, Dr. Rusat. Nah beliau Dr. Amar ini sudah konsultan, dan Dr. Rusat sudah konsultan infertil. Lalu juga selain Dr. Rusat ada Dr. Suryaman senior juga ada. Selain Dr. Suryaman ada Dr. Heka dan Dr. Margareta. Nah, beliau ini ya komitmen terhadap Ponek, dan alhamdulillah kita juga memberikan masukan-masukan supaya bisa juga memberikan ilmunya kepada teman-teman yang PPK 1 terutama di puskesmas. Itu kita mengadakan penyuluhan atau memberikan ilmunya kepada teman-teman, dan alhamdulillah itu dari segi dokternya. Dari perawatnya juga saya berterima kasih, perawat-perawatnya sangat komitmen sekali dalam penanganan ini. Selain itu juga yang paling penting adalah dukungan dari pemerintah Kabupaten Serang. Dukungan dari pemerintah Kabupaten Serang tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Serang. Wah, ini luar biasa komitmen dari tenaga kesehatan, dalam hal ini dokter-dokter yang tadi sudah disebutkan, ini dokter spesialis yang senior dengan ya komitmen yang kuat begitu. Nah, kalau dari SDM ini, wah ini nggak usah diragukan lagi di RSDP. Nah, kalau untuk sarana dan prasarana penunjang nih Pak, di 4 program tadi dan akhirnya mendapat penghargaan gitu rumah sakit terbaik. Seperti apa sih Pak sarana dan prasarana dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat terutama Kabupaten Serang? Sarana prasarana kita alhamdulillah pertama kita dukungan dari pemerintah kabupaten, provinsi serta Kementerian Kesehatan. Kita ada untuk pemeriksaan HIV dan pemeriksaan TB, kita punya laboratorium yang memang rujukan. Memang kita khusus untuk menunjang diagnosa untuk pemeriksaan HIV dan TB MDR. Nah, kita memang ada alatnya khusus dihibahkan ke kita dari Kementerian Kesehatan, dan alhamdulillah ini masih berjalan dengan baik. Nah, kalau Ponek, alhamdulillah kita juga menyiapkan alat-alat Ponek, artinya penunjang Ponek dari mulai USG 4 dimensi dan alat-alat operasi lainnya, dan penanganannya pun dalam Ponek ini alhamdulillah kita coba fasilitasi, karena kita tahu di kabupaten di Banten terutama umumnya, khususnya di Kabupaten Serang, memang kematian ibu dan anaknya tinggi. Jadi kita mempersiapkan itu, dan alhamdulillah sudah terrealisasi sih gitu. Nah, karena salah satu kita ada merupakan rujukan regional di wilayah Banten. Nah, saya kira itu. Baik, Pak Direktur, ini seperti apa koordinasi juga, karena memang untuk bentuk pelayanan masyarakat juga untuk akses pembiayaan dan lain sebagainya, ini juga tentunya bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Seperti apa sih Pak koordinasi dengan, tentunya juga ada kaitannya dengan 4 program tadi, begitu ya Pak? Iya. Alhamdulillah kalau koordinasi dengan teman-teman dengan BPJS, alhamdulillah kita tidak terkendala, di mana BPJS sudah menggunakan INISIBIJIS, kita juga menggunakan INISIBIJIS, dan tidak kesulitan dalam penanganan itu. Jadi dalam pasien-pasien yang sudah memang masuk ke dalam BPJS, kita tidak kesulitan. Cuma memang untuk pasien-pasien yang rujukan dari luar, kita mengadakan koordinasi, misalkan dari Pandeglang, dari Rangkas. Kita mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan dinas kesehatannya. Kalau ada pasien-pasien seperti ini, kita bisa tangani gitu. Dan alhamdulillah kita sudah berjalan dari dinas kesehatan Pandeglang, Rangkas, Kota Serang pun, serta Cilegon, karena kita harus menangani pasien-pasien yang
dari luar karena kita rujukan regional tadi tuh gitu. Betul, betul. Karena memang bukan hanya di wilayah Kabupaten Serang saja ya, Pak. Iya, Karena memang rujukannya pun dari berbagai wilayah. Ini termasuk RSDP ini rumah sakit yang menjadi sentral begitu ya, rujukan dari berbagai wilayah. iya. Target ke depan apa nih Pak dengan 4 program ataupun 4 kategori yang tadi sudah diraih? Apakah ada penambahan nanti mudah-mudahan tahun depan atau memang ada target-target khusus nih yang diberikan begitu? Target ke depan memang ada di kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi rujukan yang mumpuni di bidang lain, misalkan bidang untuk penanganan ginjal. Ginjal ini kita ada HD-nya, ada urologinya. Nah, ini salah satu dari unggulan kita yang akan kita coba buat naikkan supaya kita bisa menangani di RSDP di Kabupaten Serang dan terutama umumnya di kabupaten regional Banten. Selain itu juga selain ginjal, jantung, kita juga sudah punya CAT. Jadi pemasangan kateter jantung kita sudah ada. Dan itu sudah sudah siap teman-teman di RSDP untuk menerima rujukan itu. Tinggal kita sedang memproses bekerja sama dengan BPJS. Selain itu juga kita ada ASWL, ada juga kita bedah plastiknya. Kalau barangkali Mbak mau makeover gitu, jadi kita ada dokter bedah plastiknya kita. Wah, nggak usah jauh-jauh ya Pak ya. Boleh boleh kalau mau nyoba boleh. Oke. Jadi, Siap nih, ini kayaknya lengkap begitu ya target-target ke depan ini sudah dirancang begitu ya Pak. Mudah-mudahan berjalan lancar dan di Hari Kesehatan Nasional ke-57 ini juga mengajak masyarakat untuk lebih jaga kesehatan lagi, masih pandemi dan lain sebagainya. Tapi ada pesan khusus nggak sih Pak di HKN ke-57 untuk masyarakat Kabupaten Serang khusus ini Pak Direktur? baik. Pesan khususnya yaitu paling tidak pendidikan untuk kesehatan itu juga penting gitu loh. Dan artinya paling tidak walaupun tidak dalam proses pendidikan formal, paling tidak juga kita harus mengetahui bagaimana sih kesehatan itu. Kalau kita tidak sehat kan tidak bisa bekerja juga, tidak bisa beraktivitas juga. Nah, itu yang mau saya informasikan ke teman-teman, mungkin ke masyarakat Kabupaten Serang dan Kota Serang pada umumnya, supaya paling tidak kita menjaga kesehatan itu penting. Kenapa? Bagaimana kita mau bisa belajar kalau anak sekolah, kalau kita sakit, pusing saja atau sakit gigi saja kan sakit gitu. Nah, itu mungkin paling tidak itu pendidikan kesehatan untuk kesehatan kita sendiri minimal kita bisa menjaga kesehatan kita sendiri. Jangan dulu ke tempat lain gitu. Paling tidak jagalah kesehatan kita sendiri supaya kita bisa beraktivitas, kita bisa belajar, bisa memenuhi kewajiban kita dengan baik. Berarti tagline mencegah lebih baik daripada mengobati itu betul ya Pak ya. Jadi Betul. memang betul-betul dijaga kesehatannya. Tapi kalau Ya. memang sudah mulai terasa sakit, jangan ditunda-tunda, cepat berobat untuk bisa terdeteksi lebih awal. Begitu ya Pak? Betul. Jadi paling tidak kalau kita bisa menjaga, kita tahu kesehatan, kita tahu mana yang baik, mana yang kira-kira menyebabkan orang itu sakit, kita menjaga tadi itu. Mencegah lebih baik daripada kita sakit. Kalau kita sudah sakit, biayanya pun akan tinggi. Kalau mencegah, kita paling tidak disiplin tentang kesehatan. Tapi kalau sudah sakit, nah itu akan menambah biaya, menambah beban buat keluarga gitu. Saya kira itu. Betul. Jadi tetap membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat ya Pak. Itu menjadi modal awal, mulai dari ruang lingkup terkecil keluarga begitu. Betul. Jadi paling tidak di diri kita sendiri nanti bagian dari keluarga, dari tingkat RT RW dan sebagainya. Kalau dari keluarga saja sudah bersih, insya Allah ke tingkat RT RW juga akan sendirinya kita bisa menata kesehatan itu. Betul. Termasuk juga dalam masa pandemi ini ya Pak, agar tidak abai menerapkan prokesnya. Begitu ya Pak Direktur ya? Betul. Informasi juga mungkin teman-teman dan saudara-saudara masyarakat Kabupaten Serang, jangan lupa masker prokesnya.
paling tidak 3M-nya saja kita tetap pertahankan. Kenapa? Maskernya, cuci tangannya, lalu menghindari kerumunan, itu paling tidak kita pertahankan itu supaya kita tidak meledak lagi dalam penanganan COVID-nya nanti. Nanti kalau kita meledak lagi karena memang hanya isu informasi dari teman-teman isu-isu itu ada kenaikan di gelombang ketiga ini. Mudah-mudahan saya berharap sih tidak terjadi. Kenapa? Paling tidak kita mempertahankan prokes itu supaya ini tidak terjadi. Selain itu juga vaksinasi penting untuk masyarakat. Kenapa? Kalaupun kita memang sudah prokes tetap kena, kita masih tahan, gitu. Tidak sampai sakit gitu. Tidak gejalanya yang berat begitu ya Pak ya. Betul, Mudah-mudahan kalau gejalanya sudah tidak berat. vaksin, kalaupun terkena gejalanya hanya ringan saja. Betul. Baik, Betul. hatur nuhun Pak Terima Dr. kasih. Rahmat Setiadi Mars, Direktur RSUD Derajat Terima kasih Perwira banyak. Negara. Sehat selalu Pak. Amin, Salam untuk amin. teman-teman. Selamat sekali lagi untuk rumah sakit terbaik untuk RSDP. Masyarakat. Jangan Ya. bosan Pak, dihubungi kembali di lain kesempatan. Insya Allah. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pencinta Sergawa, tadi sudah dijelaskan ya, tadi sudah ngobrol dengan Direktur RSDP Kabupaten Serang, di mana tadi ada 4 program yang mendapatkan penghargaan gitu ya, menjadi rumah sakit terbaik nih, di HKN ke-57 tingkat Provinsi Banten. Nah, ini dari segi komitmen para dokter, para tenaga kesehatannya, kemudian sarana dan prasarana penunjang, dan tadi ada beberapa target-target ke depan. Mudah-mudahan juga bisa segera terwujud. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu untuk seluruh keluarga besar RSDP di tengah pandemi. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Ada Erwin, ada Black Horse, ada Muhammad Bahrudin, ada Kinan, ada Diki, ada Iqbal, ada Mukni, ada M. Romli, ada Twilingga. Siapa lagi nih? Ada Anang, ada Vera, ada Ich, lagi Juragan Minyak dan lain-lain ya, tidak bisa disebut satu persatu, banyak sekali yang nonton, mudah-mudahan bermanfaat.